Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 28. Kita lihat bagaimana Yakub harus berpisah dengan papa mamanya, harus berpisah dengan saudaranya Esau untuk menghindari terjadinya perkelahian ya antara Esau dan Yakub, karena Yakub telah mengambil hak kesulungan daripada Esau. Nah, dalam perjalanan Yakub ya, dia berjumpa dengan Tuhan, perjalanan menuju Haran. Mari kita melihat firman Tuhan Kejadian pasal 28 mulai dari ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 sampai 22. Ayat yang ke-10 saya baca, ayat 11 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian seterusnya. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Dia sampai di suatu tempat dan malam itu dan matahari telah terbenam. Dia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, dan Allah Ishak. Karena tempat engkau berbaring ini akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau manapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, menuju gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dan dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, bersama-sama, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Seorang pelarian meninggalkan orang tua, ya, meninggalkan keluarga ke satu negeri ya yang belum terlalu paham dia, dan satu perjalanan yang seorang diri. Ini membutuhkan ketenangan ya, sebab pada saat dia harus pergi berjalan seorang diri ya, seseorang seperti Yakub ini dia mengalami kesedihan sesungguhnya ya, harus berpisah dari orang yang dikasihi ya, dan akan juga menghadapi tantangan di dalam perjalanan seorang diri. Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan menguatkan dia, Tuhan menyertai dia ya, Tuhan meneguhkan Yakub bahwa dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam perjalanan itu ketika dia kemalaman dan harus beristirahat ya, tentu di hutan ini ya, karena nggak ada perumahan seperti itu, dia harus menginap di situ, dan disitulah dia dilawat oleh Tuhan. Dikatakan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak.
tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi mendengar suara ini tentu menguatkan ya Yakub, ya menenangkan hatinya, memberikan semangat kembali kepada dia bahwa dia adalah orang yang akan mengalami berkat-berkat Tuhan, ya, penyertaan Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kalau kita lihat berkat ini di ayat 14 ini nggak berkat kepada Abraham, ini juga berkat kepada Ishak, dan ini juga berkat kepada Yakub. Jadi jelas Abraham, Ishak, Yakub, dan janji bahwa melalui Yakub lah, melalui keturunannya lah, ya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, banyak bangsa akan diberkati melalui keturunan Yakub. Di ayat 15 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, tentu Yakub akan mengalami sukacita, ketenangan, karena dia disertai oleh Allah kakeknya, Allah papanya, ya, yaitu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memberi yang terbaik, ya. Dia disertai oleh Tuhan. Ini membawa ketenangan bagi Yakub, membawa damai bagi Yakub, ya, sehingga dia dalam melangkah menuju rumah pamannya itu dia mengalami ketenangan. Ya, satu sisi dia harus meninggalkan memang orang tua, ya, keluarga, zona nyamannya harus dia lepaskan. Tetapi dalam perjalanan ini Tuhan menguatkan, meneguhkan dia, sehingga ada ketenangan, ada harapan baru, ada semangat baru, karena ada janji berkat yang Allah berikan kepada dia. Jadi Tuhan melindungi dia, Tuhan menyertai kemanapun engkau pergi. Wow, ini menarik. Kalau Tuhan yang menyertai, ya, tantangan apapun, pergumulan apapun yang dihadapi pasti mampu, karena Tuhan akan menolong. Ya, itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus yakin penyertaan Tuhan dalam hidup kita, perlindungan Tuhan. Jadi badai pun yang ada di hadapan kita, kita tahu badai itu harus kita hadapi. Percayalah, jangan takut. Kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, melindungi kita, maka badai itu bisa kita lalui, bisa kita terobos, ya, bisa kita menjadi pemenang menghadapi badai itu, badai kehidupan kita, macam-macam. Tapi tetap melangkah bahwa Tuhan menyertai. Yakub disertai oleh Tuhan. Dan menarik, bukan hanya sekedar oh aku sertai, aku lindungi, tetapi Tuhan katakan, perhatikan, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi Tuhan berjanji bahwa Yakub akan diberkati, keturunannya pun akan diberkati, akan mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ya, utara, selatan, timur, barat. Jadi semua akan menyebar, ya, akan menjadi bangsa yang besar, yang luar biasa. Dan Tuhan bilang, aku kan berjanji untuk itu dan aku akan menepatinya. Ya, jadi seorang diri sebagai pemuda yang merantau, ya, menuju rumah paman, ya, janji Tuhan yang luar biasa, suatu berkat yang luar biasa Tuhan janjikan, dan Tuhan katakan, aku akan menepati janjiku kepadamu. Ya, tentu ini akan menguatkan Yakub, membuat dia bersemangat, ya. Dan memang responnya ketika dia tahu, wah, Tuhan ada di tempat ini, dia takut, dan dikatakan tempat ini dahsyat. Jadi mengalami suasana hadirat Allah yang luar biasa. Walaupun kita lihat di sini, ini dalam bentuk dia bermimpi, dia melihat tangga, ya, ada ke surga dan malaikat turun naik. Tapi ini adalah pengalaman rohani, ya, dalam mimpi, pengalaman spiritual. Jadi bagaimana dia mengalami Tuhan dan dia rasakan, ya, setelah dia bangun dia mengerti, ya,
Perhatikan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini dan tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Kemudian dijadikan tempat itu ada tugu untuk memperingati bahwa ya, kalau tugu itu peringatan ya, bahwa hadirat Allah ada di sini dan di situ dia dirikan mesbah untuk menyembah Allah. Nah, respon daripada Yakub tentang penyertaan Tuhan, tentang janji Tuhan. Nah, kalau kita lihat bagian ini memang dia tidak langsung berkata, aku percaya. Tidak, tapi masih imannya jikalau. Maka dikatakan begini, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Mesti kau pula jika Allah, ya, aku bersyukur bahwa Tuhan berkata dia menyertai aku bersyukur, mestinya begitu. Tetapi Yakub masih memuji di sini, meminta bukti jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ini berbicara tentang kebutuhan. Oke. Tuhan tadi berjanji akan memberkati aku. Jika Tuhan memberkati aku bisa makan minum, aku bisa kebutuhan-kebutuhanku terpenuhi. Kalau itu betul, dan aku selamat kembali nanti ke rumah ayahku, ke tempat ini, ya, ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Maka Tuhan menjadi Allahku. Jadi kapan Tuhan akan menjadi Allahnya dia? Kalau Tuhan membuktikan janji itu. Kalau dia diberkati, ya, Yakub diberkati, ada makan minum, ada pakaian, ada kebutuhan, kemudian dalam perjalanan dia berhasil kembali ke kampung halamannya, ya, seperti itu, ke rumah orang tuanya dengan selamat. Nah, jika itu terjadi, Tuhan akan menjadi Allahku. Tetapi nanti di bagian berikut berbeda, tidak seperti ini. Bukan jikalau, tetapi sekalipun. Wah, ini menarik. Jadi pengenalan Yakub kepada Allah itu mengalami peningkatan, ya. Banyak yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali berkata, iya, aku akan percaya kepada Tuhan jika Tuhan memberkati aku, jika Tuhan membuat aku berhasil, jika Tuhan menyembuhkan aku, jika Tuhan memberkati usahaku, bisnisku. Ya, aku tahu dialah Tuhan, aku sembah dia. Jikalau. Nah, ini iman yang masih dangkal, ya, tentang pengenalan akan Tuhan, ya, dan itu lumrah biasa. Kita tidak langsung memiliki iman yang hebat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, pengalaman perjalanan iman kita itu menghadapi proses, ya, pertumbuhan. Tadinya atau mungkin kita masih pernah meragukan Tuhan. Ya, benar nggak Tuhan berkati aku? Benar nggak aku akan berhasil dibuat Tuhan? Benarkah Tuhan memberikan mujizatnya bagiku? Ya, seperti itu, ya. Tidak langsung berkata, ya, aku tahu Tuhan membuat mujizat. Kadang-kadang kita hari ini berkata, aku tahu Tuhan menolong, aku tahu Tuhan menolong. Tapi satu sisi sepertinya kita paksakan. Nah, ketika kita berharap waktu yang tepat bagi kita secara manusia, tetapi Tuhan tidak tolong, mulai kita ragu-ragu. Benarkah Tuhan mau tolong saya? Tapi kalau Tuhan tolong saya akan buat begini, saya akan begini. Ada orang berkata begini, kalau saya diberkati Tuhan, saya akan rajin ke gereja. Jadi kalau nggak diberkati Tuhan, nggak rajin ke gereja. Wow, bahaya itu. Oh, kalau saya diberkati Tuhan, berhasil dalam usaha saya ini tembus ini, oh, saya kasih persembahan saya yang besar kepada Tuhan. Kalau, ya, jadi didasarkan kepada, ya, minta bukti dulu, ya, seperti itu. Perhatikan, dikatakan, ya, di ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi Tuhan, kalau engkau berkati aku akan beri perpuluhan Tuhan. Kira-kira itu. Jadi ya, Tuhan pasti berkati tuh. Kalau kita lihat dalam hidup kita, buktinya kita bisa makan minum tiap bulan lewat. Tapi kita juga belum memberi perpuluhan kita.
Karena kita pikir bukan seperti Tuhan, harus berkat yang besar. Ya. Jadi kalau saudara, dulu saya mendapatkan satu pelajaran dari seorang hamba Tuhan, dari satu gereja yang bagus sekali juga saya lihat. Jadi kalau jemaat tidak kasih perpuluhan, pendetanya datang, aduh kasihan sekali kalian tidak diberkati Tuhan bulan ini, tidak dapat berkat apa-apa. Kemudian jemaat berkata, enggak Pak Pendeta, kami diberkati. Lah kalau Anda diberkati kok perpuluhan Anda tidak masuk? Ya, artinya kenapa Anda tidak memberikan 1/10 dari berkat itu? Padahal itu yang semestinya juga harus kita kasih kan gitu. Oh begitu ya Pak Pendeta? Iya. Kemudian mereka berkata, iya benar, kami tidak memberikan. Ya kenapa? Kadang-kadang kan merasa ya nanti nggak cukup kami dong. Nanti kami akan kekurangan. Ya. Tapi tidak ada orang percaya yang setia memberi perpuluhan menjadi kekurangan gara-gara persepuluhan. Ya, kira-kira begini. Kita kasih persepuluhan, memang tetap juga kita kurang. Kita tidak kasih juga tetap juga kurang karena kebutuhan yang meningkat dan juga selalu meningkat kebutuhan. Nah, tetapi jauh lebih baik kita beri persembahan kita, persepuluhan kita walaupun masih kurang. Kenapa? Karena kita taat melakukan firman Allah dan ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Setidak-tidaknya kita pegang janji. Nah kalau kita tidak lakukan, ya kita tidak dapat pegang janji Tuhan. Karena kita tidak melakukannya. Nah Yakub berkata, Tuhan kalau Engkau berkati aku, 1/10 dari berkat yang Engkau berikan kepadaku, aku berikan kepadamu. Yakub memberikan persepuluhan, ya. Nanti akan dibuktikan bahwa ketika dia di rumah pamannya, kemudian dia berkeluarga di sana, ternak-ternaknya berhasil dibuat Tuhan dan dia berikan 1/10. Ya, gambarannya begini, dia sebagai peternak, dia akan hitung nanti ternaknya, ya sapi, domba. Ya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah tongkat terakhir yang menunjuk 10 ini akan diambil untuk dikorbankan kepada Tuhan. Nah itu persepuluhan itu seperti itu. Jadi 10%. Ya dari 10 ekor 1 untuk Tuhan. Ya 9 silakan kelola sendiri. Nikmati. Itu untuk kita. Ya kira-kira seperti itu. Nah ini komitmen daripada Yakub, ya komitmen daripada Yakub. Tuhan, kalau Engkau berkati aku, ya Engkau akan menjadi Allahku. Kalau Engkau berkati aku. Nah, mungkin kita ada kalanya tahap seperti itu, tapi tidak boleh kita hanya tahap seperti itu. Harus meningkat tahap iman kita. Diberkati atau tidak diberkati, Engkau tetap Tuhan yang aku sembah. Ya, beruntung atau rugi, Engkau tetap Tuhan yang aku sembah. Ya, ada mujizat atau tidak ada mujizat, Engkau Tuhan yang aku sembah. Amin. Dia Tuhan, dia tidak berubah. Ya, dia tidak dapat kita katakan jadi Tuhan karena dia berkati kita. Enggak diberkati pun dia tetap Tuhan. Jadi kerugian besar kepada kita tidak menyembah dia karena kita tidak mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan. Belum dikabulkan begitu. Terus kita tidak datang kepada dia. Ya kita rugi. Tuhan tetap Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Nah, tetapi memang proses iman kita kan mengalami pertumbuhan. Awalnya bisa kita berkata seperti Yakub, ya. Maka Tuhan akan menjadi Allahku jika Engkau berkati aku, jika Engkau berikan makan minum. Jika Engkau buat aku berhasil, jika perjalananku berhasil, jika Engkau melindungi aku. Ya, jika. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memiliki iman yang terus meningkat. Kita hanya berkata, situasi apapun yang kualami, ya suka duka silih berganti, ya sakit sembuh silih berganti, penderitaan, pergumulan yang datang terus menerus, aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap mengiringi Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin.
Jangan hanya karena hari ini tidak ada makanan, kemudian orang lain kasih makanan dan berkata, udahlah tinggalkanlah imanmu itu, tinggalkan Yesusmu itu, karena dia tidak beri engkau makan, aku yang memberi engkau makan, tinggalkan ikutlah aku, kata orang lain kepada kita. Alangkah dangkalnya iman kita, ya, jika kita tinggalkan jalan Tuhan hanya karena makan dan minum. Tetapi fakta yang terjadi seringkali memang masalah itu makan dan minum. Makanya aku bilang, kalau engkau kasih aku roti, makan minum pakaianku, ya engkaulah Tuhan. Engkau menjadi Tuhanku. Wah, ini ngeri ya. Kalau sampai kita saat ini punya iman seperti itu, wah, labil banget. Jadi kalau ada orang yang masih punya iman seperti ini, maka jangan kaget kita mendengar, ya ada orang-orang yang tadi berkata aku mengikuti Yesus, tetapi kenyataan tidak lagi. Ya karena dia tidak memiliki iman yang teguh, karena dia belum mengenal sungguh siapa Yesus, siapa Tuhan. Ya, maka penting di sini Tuhan berkata, akulah Allah kakekmu Abraham, Allah ayahmu Ishak. Itu Tuhan mau berkata bahwa Tuhan telah membuktikan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Abraham, Ishak sendiri telah membuktikan diri mereka untuk menyembah Allah yang hidup. Jadi Yakub pun ya menyembah Allah, harusnya menyembah Allah. Tetapi pengenalan Yakub mengalami proses, ya, dan dia juga mengakui Tuhan, ya. Tetap kita lihat, wow, ini tempat dahsyat, ya. Hanya memang perkataannya masih jikalau, tetapi diakui Tuhan itu ada. Dia juga akhirnya melangkah dengan tenang. Dia yakin Tuhan menyertai dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini ya menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Apapun situasi yang kita alami, mari hadapi perjalanan hidup ini dengan tenang, dengan sukacita, karena yakin Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan melindungi kita dan Tuhan memberkati kita, membuat kita berhasil. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyembah ilah-ilah lain. Yang ada adalah kita menyembah Dia sebab Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berjanji, Allah yang menepati janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari datang kepada Tuhan, bersyukur atas kebenaran firman Allah, dan jika ada beban pergumulan kita yang sedang kita hadapi, kita bawa kepada Tuhan di dalam doa. Percayalah, Dia Tuhan yang mendengar doa kita, Dia Tuhan yang mengabulkan doa permohonan kita tepat pada waktunya. Bahkan Dia yang melakukan jauh daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan memberkati.